parts of speech adalah bagian-bagian mendasar dari kalimat bahasa Inggris. Ada 8 parts of speech, yaitu Hello everyone, Chance here. Selamat datang di Simple Grammar Channel. Belajar grammar secara simple dan mudah dimengerti. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang bermanfaat dari channel ini. Baiklah teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan pembelajaran tentang 8 parts of speech di dalam bahasa Inggris. Apa itu 8 parts of speech? Let's have a look. Baiklah teman-teman, materi kita 8 parts of speech di dalam bahasa Inggris. 8 parts of speech adalah bagian-bagian mendasar dari kalimat bahasa Inggris. Ada 8 parts of speech, yaitu noun atau kata benda, pronoun kata ganti, verb kata kerja, adjective kata sifat, adverb kata keterangan, preposition kata depan, conjunction kata hubung, dan interjection kata seru. Itulah pengertian dari parts of speech dan bagian-bagian dari parts of speech. Sekarang kita akan membahas lebih luas lagi bagian-bagian dari parts of speech tersebut. Yang pertama, noun, kata benda. Kata benda dalam bahasa Inggris adalah kata yang menyatakan orang, tempat, hewan, benda, dan segala yang dibendakan, pikiran, panca indera, profesi, dan lain sebagainya. Contoh dari kata benda misalnya buku, perpustakaan, meja, dan lain-lain. Yang kedua adalah kata ganti atau pronoun. Kata ganti adalah materi grammar yang berfungsi sebagai pengganti kata benda. Kata ganti digunakan saat kita bercerita tentang orang, benda, atau hewan agar kalimat menjadi lebih jelas dan efektif. Contoh dari pronoun adalah saya, mereka, kamu, dia. Yang ketiga, verb atau kata kerja. Kata kerja adalah kata yang menjelaskan suatu perbuatan, aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Kata kerja bisa juga menjelaskan suatu proses yang terjadi. Maaf teman-teman. Contoh kata kerja diantaranya menulis, membaca, bekerja, menunggu, memasak, dan lain-lain. Yang keempat, adjective atau kata sifat. Kata sifat adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan suatu sifat, keadaan suatu subjek, baik itu subjek berupa orang, binatang, benda, ataupun entitas. Selain itu, kata sifat juga digunakan sebagai keterangan pembanding ataupun penguat. Contoh dari kata sifat diantaranya adalah baik hati, ramah, marah, senyum, jahat, tinggi, pendek, rajin, malas, dan sebagainya. Yang kelima adalah adverb atau kata keterangan. Adverb adalah kata-kata yang menjelaskan kata kerja, kata sifat, dan keterangan lainnya, frase, atau bahkan keseluruhan kalimat. Kata adverb menjawab pertanyaan terkait mengapa, di mana, bagaimana, berapa banyak, berapa lama, atau seberapa sering. Contohnya adalah dengan hati-hati,
2 minggu yang lalu di rumah. Itulah pengertian dari adverb. Yang keenam, preposition atau kata depan. Kata depan atau preposition adalah bagian dari part of speech yang digunakan untuk menghubungkan kata benda, kata ganti, atau frase dengan kata lain dalam sebuah kalimat. Kata ganti biasanya terletak di depan kata benda atau kata ganti. Contohnya adalah on, di atas, beside, di samping, beneath, di bawah. Itulah contoh dan pengertian dari preposition atau kata depan. Yang ketujuh adalah conjunction atau kata penghubung. Kata penghubung secara umum dapat diartikan sebagai kata yang menghubungkan kata dengan kata dalam sebuah kalimat atau menghubungkan kalimat dengan kalimat dalam sebuah paragraf. Dalam bahasa Inggris, conjunction adalah salah satu unsur kalimat dalam bahasa Inggris yang menghubungkan kata, frasa, klausa, atau kalimat. Contoh dari conjunction adalah untuk, dan, maupun, tetapi, atau, namun, jadi. Itulah contoh dari conjunction dan pengertian dari conjunction. Yang kedelapan adalah interjection atau kata seru. Interjection merupakan ucapan pendek digunakan untuk mengungkapkan emosi. Contohnya adalah ls, oi. Itulah contoh dari interjection dan pengertiannya.